Nah, di kampus kita kan ada 2 jurusan tuh Kang, manajemen logistik sama manajemen transportasi. Kenapa Kang milih manajemen transportasi? Kenapa nggak yang logistiknya aja? Kenapa milih transportasi ya? Waktu itu sih sama-sama waktu pertama nggak tahu gitu. Nah udahlah yang penting masuk transport ya udah jalanin aja. Next question nih. Kenapa dulu bisa tertarik bekerja? Nah, gimana Kang? Gimana tertarik bisa bekerja di PT yang sekarang? Kalau dulu sih bukan tertarik sih, cuman daripada nggak kerja sama sekali ya. Ya udah ambil aja jobnya. Setelah dijalanin ternyata enak, karena kan kita kayak ngurusin barang yang kerjasama dengan Tokopedia kan, jadi enak gitu. Kita mau beli barang pun ya kita udah tahu dulu barangnya itu gimana gitu, jadi lebih enak gitu. Kita mau mesen ya udah, cuman ya kalau kita mau mesen nggak bisa ngambil dari gudang gitu, kita harus mesen dulu, harus send over ke kurir dulu, baru kita terima paket gitu. Tetap seperti itu, nggak bisa main ambil gitu. Jadi kayak kita lebih tahu sistem gimana nya gitu ya Kang ya? Di mana prosesnya aja situ. Makanya seru sih kalau bekerja di perusahaan e-commerce itu seru. Kita ngurusin paket orang gitu. Kita tahu barang-barang orang gitu. Cuman nggak tahu secara spesifiknya gitu. Kan orang nih banyak yang tahu pesan order sampai ke rumah ya kan. Tapi kan kalau Akang tahu gimana ngurus barangnya, ngantar kurirnya sampai ke pembelinya gitu ya Kang. Jadi kayak tahu sistem kompleksnya itu gimana gitu ya Kang. Tahu sistem kompleksnya, iya benar. Itu sih serunya dan kerja di e-commerce gitu. Di gudang e-commerce ya. Itu Akang di satu gudang aja atau ada beberapa gudang? Kalau di Bandung sih rencananya buat titip aja ya, mau buka 2 gudang. Soalnya gudang sekarang udah overload lah, bisa dibilang overload sih kayaknya. Kalau boleh tahu lokasi gudang Akang di daerah mana Kang? Kalau di Bandung Akang? Di daerah Buah Batu sih, Buah Batu. Jalan Terusan Buah Batu. Kira-kira dari tempat Akang sekarang, lokasi sekarang ke sana berapa jam? Berapa lama gitu? Nggak sampai sejam sih ya? 20 menit lah, nggak nyampe jaman ke Buah Batu dekat ya. Oke, kita next question lagi. Enak gak sih kerja di PT Titip Aja? Kalau enak gimana tuh enaknya? Bisa spill ke kita dong Kang. Ya, kayak mungkin kerja ya. Ya nama kerja ya tergantung orangnya. Kalau lingkungnya nyaman ya pasti enak gitu. Tapi sejauh ini rekan kerja enak, lingkungan enak ya tetap masih tertarik lah. Enak juga kerja di Titip Aja gitu. Banyak pekerja-pekerja mudanya kayak Akang nggak Kang di situ atau senior-senior semua? Rata-rata sih di atas saya sih semua. Oh jadi sedikit banget yang kayak Akang fresh graduate langsung kerja di sana tuh kayak sedikit banget? Dikit sih, dikit. Kira-kira ada berapa orang Kang yang kayak pengalamannya kayak Akang gitu? Kalau di sana itu sih, kalau untuk orang di outbound sih ada sekitar 30-an gitu, 30 orang. Beda dengan, sebenarnya gudang itu ada inbound dan outbound gitu. Kebetulan kan saya outbound. Jadi kalau outbound sih ya sekitar segitu, 30 orang kan. Kalau boleh tahu Kang, outbound tuh gimana nih? Kan banyak nih transporter yang masih baru-baru, nggak tahu outbound, inbound itu gimana. Tolong jelasin sedikit aja Kang. Kalau inbound ya, inbound sih secara gini lah. Inbound contohnya Fajri lah jadi contohnya jual baju gitu, punya perusahaan baju gitu. Tapi bingung mau cara ngejualnya gimana, gak mau ngurusin packaging segala macam, pengiriman segala macam, gak mau ngurusin. Udah gabunglah ke mitra Tokopedia, jadi seller di Tokopedia. Nah pas mau dijualin kan kita harus ada barang Fajri di gudang gitu. Jadi Fajri itu nanti barangnya akan dikirim ke gudang. Nah di situ inbound akan menerima dan masukin ke sistem gitu.
baru apa nempatin ke lokasi gitu segala macam. Nah kalau orang beli dari sistem Tokped ya pasti langsung masuk ke sistem gudang kita. Kalau outboundnya Kita kan? proses ya, jadi outbound itu di situ. Oh ya, di Pas proses saat contohnya buka aplikasi Tokopedia, terus mesen bayar. Nah di situ outbound langsung nerima di sistem gudang, terus ngambil barang, lalu packing, terus buat surat jalan, handover ke kurir. Itu sih singkatnya outbound sih gitu. Nah, jadi itu guys, inbound tuh barang masuk, outbound tuh barang keluar. Jadi kita punya barang kita masukin ke gudang, nanti outboundnya itu dari gudang kita masukin ke kurir, terus dikasih ke customer. Simpelnya sih gitu. Benar gak Kang? Iya benar. Lebih tepatnya sih gitulah. Gitulah. Nanti kalian yang belum belajar bakal belajar kok. Gampang kok. Oke, kita next question lagi. Selama Akang di PT Titip Aja, ilmu atau mata kuliah apa yang diterapin dan berguna? Nah, tadi udah kita bahas. Kita bahas SCM dan pergunangan. Itu yang paling ngaruh banget ya Kang? Iya, yang paling ngaruh itu sih. Sama ini sih, kalau kita kan ada apa sih komputer ya waktu semester 1 ya. Nah, ICT ya? Kalau zaman saya Kang, ICT itu. Yeah. Nah, kalau lagi ICT itu sih lebih perdalam aja soal rumus-rumus di Excel sih. Itu berguna banget buat kerja di gudang. Soalnya kita kerjanya pakai komputer, pakai laptop ya Kang ya, nggak manual ya. Jadi kalau kerja di gudang e-commerce itu pokoknya kita itu harus bisa ya beberapa formula di Excel yang umum dipakai. Harus bisa ngolah data, menganalisis datanya juga kita harus tepat gitu. Soalnya kan di gudang itu hitung-hitungannya harus nggak boleh lewat lah gitu, nggak boleh salah perhitungan. Kalau salah perhitungan untuk order contohnya ada event, ya pasti kewalahan dalam prosesnya gitu. Jadi nggak boleh gaptek ya Kang ya, nggak boleh gaptek kalau mau kerja ya Kang. Jadi kalian yang bolos-bolos ICT, jangan bolos ICT lagi. Nah, ICT itu penting. Susah. Kita lanjut aja ya. Minta sedikit tips dong Kang untuk mahasiswa manajemen transportasi agar diterima kerja. Nah, kalau Kang nih ngasih tipsnya gimana Kang? Kalau ngasih tipsnya gimana? Pokoknya sering-sering lah, gak usah hanya belajar dari kampus aja gitu. Jangan pernah hanya berpatokan belajar dari kampus. Jadi kayak jangan melulu materi-materi teori. Jangan melulu teori gitu. Coba aja yang lain. Kalau bisa sih pas magang, pas magang cari sendiri dah gitu. Nah, magang kalau boleh tahu nih Kang, lebih nantang. Soal magang nih, Akang dulu magang di mana nih Kang? Di luar pertanyaan nih, kita ngobrol aja. Kalau magang, dulu magang di Surabaya. Nah, apa tuh Kang? Magang di mana tuh? PT Salam Pasifik Indonesia Lines. Kerjanya gimana tuh Kang? Waktu magangnya? Kalau kerjanya sih enak sih di sana. Cuma kan PT Spill itu layanan kargo pengiriman dalam skala gede ya, kontainer gitu. Jadi enak di sana, pelabuhan segala macam enak. Akang kalau nggak salah bukan ini ya, bukan magang, kontrak kerja atau gimana? Nah kalau dulu sih masih kontrak magang sih. Cuma kemarin pas mau akhir magang pengen diperpanjang tapi nggak bisa kan, soalnya kita harus ada sidang magang segala macam juga. Takut kuliah kehambat juga, yang penting kelarin kuliah aja dulu, itu lebih penting. Kalau nggak salah Kang dulu digaji ya waktu magangnya, kalau nggak salah. Waktu magang sih digaji. Digaji. Sama dapat fasilitas apa aja tuh Kang, kalau boleh tahu? Kalau fasilitas cuman gaji sama uang transport doang sih. Sama kos-kosan ya, waktu itu kan? Kalau kos-kosan nyari sendiri, nggak dibiayain soalnya kan kita waktu itu saya juga cari magang juga sendiri gitu. Jadi bukan yang kan kalau kampus nyediain tuh beberapa perusahaan gitu. Kalau saya nyari sendiri gitu. Oh, Akang nyari perusahaan yang di luar rekomendasi kampus gitu ya Kang?
ya nyari sendiri kalau saya. Berapa lama waktu itu magangnya Kang? 2 bulan? Kurang 3 bulan, kalau dulu itu 3 bulan, masih 3 bulan waktu itu. 3 bulan ya. Soalnya saya belum magang nih Kang, nggak tahu nih Kang. Magangnya online. Udah magang di tempat saya nggak apa-apa. Nah, itu solusi yang baik tuh kan. Nah, jadi kalian nih harus deket-deket sama cutting-cutting atas nih. Cutting-cutting atas biar kalian bisa diajakin magang di tempat mereka gitu. Jadi kalian tuh harus punya networking yang bagus gitu loh. Sekarang aja kalian sama teman sekelas aja kalian belum tentu kenal. Jadi gimana kalian bisa nge-reach Akang Teteh di atas yang udah kerja gitu buat ditawarin magang, dibantu waktu magang. Nah, kalian masuklah Himaporta, masuklah himpunan, masuklah UKM biar bisa dapat networking kayak gini gitu. Biar kalian bisa ditawarin magang, ditawarin tempat kerja gitu. Bisa ditolong lah. Nah, gitu ya. Oke, kita lanjut next question aja ya. Liga BEM. Pasti itu Liga BEM ikut, sama cerdas cermat Alkitab juga pernah ikut sih sebenarnya. Lomba Alkitab. Oh, lomba cerdas cermat kalau nggak salah ya Kang ya? Iya. Oh iya, saya ingat. Juara berapa Kang? Juara kalau nggak salah? Juara 1 sih. Juara 1. Emang. Terakhir pesan-pesan untuk mahasiswa transportasi gimana Kang? Kenapa kurang sih? Pesan-pesan untuk mahasiswa transportasi. Banyak ada maba baru nih Kang sekarang Kang yang baru masuk ke kita nih. Gitu. Pesan-pesannya gimana dari Kang? Kalau pesan-pesannya buat maba ya belajar. Jangan hanya belajar dari kampus aja sih, itu aja sih yang belajar aja dari luar. Siapa aja yang ngasih selama yang dikasih masih baik buat kita, terima aja. Di luar materi kampus juga diterima aja ya Kang ya? Terima aja. Siapa tahu berguna kan, mau dipakai dalam dunia kerja atau gimana ya, terima aja. Iya, soalnya ilmu itu yang nggak diajar di kampus gitu. Jadi kalian mau belajar semana-mana juga di kampus, ilmu itu nggak diajarin di kampus gitu. Jadi kalian perlu belajar dari luar aja. Ya bener ya Kang, nggak gitu ya Kang ya? Iya sih, lebih tepatnya sih begitu. Iya, terima aja lah gitu. Dengar-dengar Kang Kardo pernah ikutan lomba ya? Lomba apaan tuh kalau boleh tahu? Halo teman-teman, kenalin nama aku Awalia Putri dari Prodi Manajemen Transportasi Logistik Angkatan 2021. Jadi di sini tuh aku pengen ikut challenge menjawab pertanyaan dari podcast Himaporta yang ditanyain sama Kang Fajri ke Kang Ricardo. Kira-kira apa pertanyaannya? Pertanyaannya adalah nih ya, dengar-dengar Kang Ricardo itu pernah ikut suatu event lomba di kampus kita. Kira-kira loh banyak apa ya? Langsung aja nih. Ini di sini ada option pilihan jawabannya. Nah, menurut aku sendiri, Kang Ricardo itu pernah mengikuti lomba yang A, yaitu lomba cerdas cermat Alkitab. Tapi kira-kira benar gak ya? Kalau kalian masih penasaran, jangan lupa terus pantengin Instagram Himaporta dan juga jangan lupa ikuti challenge-nya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laura Rafalatus dari Manajemen Transportasi Logistik Angkatan 2021. Saya akan menjawab pertanyaan Kang Fajri kepada Kang Ricardo tentang lomba apa yang pernah diikuti oleh Kang Ricardo. Jadi jawaban saya adalah A, lomba cerdas cermat Alkitab. Terima kasih. Oke Kang, kita udah di ujung acara nih. Udah habis pertanyaan kita. Udah asik banget dah ngobrol nih. Udah lama banget gak ketemu Akang nih. Terakhir kita ketemu kapan ya Kang? 2019 sih kayaknya. 2020 Kang. 2020 waktu awal corona. Ngantarin ke bus, yang ngantarin saya ke bus siapa? Oh iya. Yang ngantarin saya ke bus. Malam ya waktu itu.
Iya, Maret Sama malam. Fajri satu lagi tuh ya? Nah, ada kembaran saya ada guys satu lagi Fajri. Jadi kami tuh sepaket Fajri gua. Sama-sama dari Jambi gitu. Nah, Akang ini kemarin nganterin itu awal-awal corona lah. Nah, terakhir ketemu itu. Nah, sekarang nih dipertemukan lagi oleh Himaporta buat ngobrol, buat ya bincang-bincang santai lah soal Akang ini. Nah, mereka ini minta 3 kata untuk Steamlock, 3 kata untuk Himaporta gitu. Untuk Steamlock dulu deh, bagi 3 kata kan. Untuk Steamlock sih. Untuk Ya Steamlock nih. semoga sukses lah, sukses terus berkembang Steamlock ya. Itu aja sih untuk Steamlock. Kalau untuk himpunan Kang, yang keren dong untuk himpunan nih, untuk himpunan saya nih, tentang kami ya, nih. Ya semoga semakin erat lah ya, mulai dari yang lagi di kampus dan alumni juga semakin baik hubungannya dengan himpunan, erat lah hubungannya gitu. Ya, oke. Berarti jadi kalian tuh harus erat-erat hubungannya sama kating-kating. Oke, terima kasih banget buat Akang Kardo. Saya manggilnya Kang Kardo ya, atau Bang Kardo, lebih akrab si Bang Kardo. Terima kasih buat Bang Kardo untuk udah meluangkan waktunya untuk interview sedikit-sedikit, ngobrol-ngobrol basa-basi lah dengan kami Himaporta. Tanya pengalaman tadi sudah, kampus segala macam. Terima kasih banget Kang udah ngeluangin waktunya nih. Terima kasih banget. Sama-sama Dri, sama-sama. Ya. Kapan-kapan ada lain waktu kita ngobrol lagi. Ya gimana Kang? Gimana Kang? Santai-santai. Ya terima kasih juga sih udah apa sih namanya? Udah ngundang di podcast ini. Ya. Ya, semoga makin maju lah himpunannya. Ya, terima kasih. Kalau sekarang ketua himpunan yang Nah, iya Kang, nggak disangka-sangka banget Kang. Jadi ketua himpunan nih. bisa. Banyak banget yang mau diomongin di belakang, tapi kayak di sini nih nggak formal diomonginnya. Oke, terima kasih banget ya Kang, udah join di sini podcast kami. Oke, sukses selalu Kang. Terima kasih Kang. Oke, itulah interview kita ya, ngobrol-ngobrol basa-basi, chit-chat dengan angkatan atas, angkatan 16. Kalau kalian yang nggak tahu itu, Kang Kardo Simangunsono angkatan 16. Dan saya juga kebetulan nyambung ngobrolnya ya, karena juga sudah akrab banget. Dan dia juga udah nyemplung ke dunia kerja, bisa sharing-sharing pengalaman ke kita juga. Udah lama banget gak ngobrol sama dia gitu, jadi kayak excited banget gitu. Nah, kalian jangan lupa ngambil sisi positifnya dari obrolan ini, yang negatifnya dibuang aja. Dan saya Rahmat Fajri sebagai pembicara di sini undur diri. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast Himaporta episode berikutnya. Pantengin terus IG Himaporta dan YouTube Himaporta. Oke, terima kasih. Bye-bye.